Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Cupang. Dan di video kali ini teman-teman, akhirnya gue mulai breeding lagi. Udah mulai disatuin ikannya. Dan sebanyak 12 pasang teman-teman. Jadi gue breeding sekarang 12 pasang. Niatnya mau dominan itu multicolor, tapi akhirnya gue putusin buat dibagi beberapa jenis. Dan multicolornya itu ada 6 pasang multicolor, 2 pasang super red, terus 3 pasang itu FCCP yellow, dan 1 pasang ini ada yang menarik teman-teman, adalah FCCP yellow yang gue silangin sama FCCP red. Jadi jantannya FCCP red, betinanya FCCP yellow. Ini pertama kalinya gue pribadi ngelakuin ya. Mungkin di luaran sana udah banyak yang ngelakuin, tapi gue baru kali ini teman-teman. Jadi hari ini udah disatuin pagi tadi. Total semua ada 12 pasang. Dan tadi udah gue empanin pagi, terus sorenya udah gue kasih makan juga. Jadi intinya semuanya udah kelar sih sebenarnya. Udah ditutup wadahnya, tinggal nunggu hasilnya itu besok hari teman-teman. Dan kalau teman-teman masih bertanya soal breeding, sebenarnya kayaknya udah nggak perlu ada yang ditanyain lagi sih. Jadi kalau di sini teman-teman, breeding itu pakai wadah donat. Wadah donatnya itu ukurannya sekitar 30 cm panjangnya, lebarnya itu sekitar 20 cm, mungkin nggak sampai. Terus tingginya itu sekitar ya segini lah nih, ada kali 10 sentian teman-teman, 8 atau enggak 10 sentian. Jadi kotak donatnya bukan yang pendek segini, yang bener-bener ukuran donat, tapi yang agak tinggian lagi. Udah, gua kalau ngebreed di situ terus. Tapi kalau untuk masalah wadah, nggak usah dijadiin patokan harus sama sebenarnya. Jadi itu mah gimana teman-teman di sana enaknya aja, settingannya gimana. Karena kalau gua pribadi di sini ya emang pakai wadahnya wadah donat. Pakai ember bisa. Bahkan yang Bang Heri aja kan pakai cuma wadah popcorn yang segini teman-teman, diameternya kecil banget. Bisa langsung banyak, enak, bisa langsung dijajarin banyak. Terus bisa sampai 40 pasang, 50 pasang, tutupnya barang pakai terpal, habis itu langsung jadi. Lihat, misalkan yang jadi dari 40 pasang 30 pasang udah. 30 pasang bagi 3, 10 satu kolam 10 biasa Bang Heri tebar kalau udah 6-7 harian. 1 minggu lah, 1 minggu burayak udah berenangnya udah kalem, sebar. Itu cara Bang Heri. Tapi kalau gue di sini di wadah donat itu, karena wadah donatnya lumayan gede kan, gue itu sampai 2 minggu maksimal. Biasanya sampai 1 minggu sampai 10 harian. Biasanya kalau populasinya nggak terlalu banyak, 2 minggu baru gue pindah. Tapi kalau populasinya terlalu banyak, ya mau nggak mau dipercepat, 1 minggu langsung pindah ke wadah pembesaran. Ketika udah di wadah pembesaran ya udah lebih enak lagi sebenarnya. Itu udah tanpa indukan jantannya teman-teman ya. Dan untuk breeding biasanya gue itu pakan selalu pakai kutu air sekarang. Artemia gimana? Bisa. Mau pakai Infoseria Bang? Bisa. Apapun pakannya itu, kalau emang itu memang pakan buat burayak, dicoba aja. Bang, saya pakainya adanya kuning telur atau enggak pelet bubuk, bisa nggak Bang? Kalau dijawab bisa, tapi dengan catatan kalau pakai pakan-pakan buatan kayak gitu yang instan agak susah. Susahnya adalah kita nyesuaiinnya, kita ngerisetnya tuh susah tuh. Gimana nih biar cara burayaknya biar mau makan, gimana biar nggak kebanyakan porsinya. Itu biasanya didapat dari pengalaman, dari hasil yang berulang-ulang kita ngebreed pakai pakan yang sama. Nah nanti bakal ketemu tuh settingannya sendiri, meskipun pakai pelet atau enggak kuning telur. Tapi kalau untuk zaman sekarang nih teman-teman, pakai pakan itu agak riskan kalau gue pribadi ya. Jadi lebih baik pakai pakan hidup dulu. Nanti kalau udah 2 bulan ke atas mau pakai pelet yang halus bisa. Itu insya Allah lebih enak. Waduh nyamuk. Itu lebih enak. Tapi kalau teman-teman masih pakai pakan instan dari awal, dari yang kecil, itu kemungkinan hidupnya itu persentasinya kecil teman-teman. Jadi bisa bener-bener awal nelor banyak, begitu netes
nyebar burayaknya itu banyak banget, tapi ketika nanti udah mulai dikasih makan, kalau dikasih pelet itu atau pakan-pakan yang instan kayak gitu berkurang tuh populasinya. Jadi yang hidup bener-bener yang mau makan doang. Nah yang nggak makan itu akhirnya tumbang. Dan saran gue ya emang di Artemia atau enggak kutu air aja sih teman-teman ya. Jadi saran terbaik dari gue ya 2 pakan ini. Tapi ya sekali lagi teman-teman dimanapun berada ya bisa pakai pakan yang udah biasa dipakai di sana pokoknya lah. Pokoknya settingannya itu dicari sendiri lah formulanya, formula rahasianya dicari sendiri. Boleh ambil referensi dari mana aja, tapi pada akhirnya ya pengalaman dan praktek itulah yang bakal jadi kunci utamanya teman-teman bisa lancar breeding. Dan kodarullah kemarin kan gue juga banyak sering gagal tuh, gagal panen 1 bulan, 1,5 bulan mati, 1 bulan, 1,5 bulan mati. Akhirnya kan gue juga nyari tahu kenapa nih ya. Ya akhirnya tahu tuh dari wadah yang dicat itu ternyata dipakai dalam jangka waktu yang panjang ada airnya itu bahaya ternyata. Karena emang udah gue perhatiin terus sih teman-teman ya, udah gue riset, udah ya pokoknya coba perhatiin sendiri lah, coba nyari tahu ya. Alhamdulillah akhirnya ya bagi gue kayaknya itu emang. Soalnya yang terakhir itu yang super red itu ada 2 lubuk sama-sama banyak, bahkan yang lubukan yang masih hidup sampai sekarang itu lebih banyak dibanding yang mati semua. Nah akhirnya gue lihat setelah udah diperhatiin lama-lama nih, yang satunya yang mati ini pakai wadah yang masih pakai ada catnya. Nah ini kodarullah 1 nggak ada catnya sampai sekarang hidup nih. Yang kita kontenin, yang kita lihat pas gue nyortir itu masih hidup. Nah yang pakai cat ini mati, akhirnya semuanya kletekin aja udah. Soalnya kalau pakai plastik cor sayang sih teman-teman ya. Jadi karena itu kan nggak bocor ya, terus kita beliin plastik cor buat dilapisin, ya bagi gue sayang aja sih. Karena wadah aslinya itu udah enak dipakainya. Beda kalau styrofoam yang rembes kan kita pakein plastik cor. Kalau di plastik cor itu agak kurang estetik dilihatnya. Tapi ya intinya kayak gitu teman-teman ya. Jadi pokoknya semangat terus deh. Dan ini bulan September akhir, Oktober, November, Desember. Pokoknya buat di bulan Desember nanti insya Allah semoga nggak ada halangan ini jadi semua bisa kita lihat nanti di bulan Desember. Dan semoga di akhir-akhir tahun ini membaik nih keadaan di sosial media buat penjual-penjual ikan cupang. Terus YouTube-nya juga insya Allah aman-aman aja. Dan di tahun depan itu berjalan kembali. Kita nggak ngarepin booming sih sebenarnya. Yang penting sosial medianya ini udah cooling down, udah aman lagi buat kita posting segala macam. Kita bisa bikin reels lagi di Instagram biar rame lagi. Pokoknya kita berdoa aja lah biar sosial medianya kembali membaik. Oke, terima kasih teman-teman ya. Mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata. Akhir kata gue ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus cupang Indonesia.